Film ini berlatar abad ke-17, di mana Prancis berada di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14. Kota Paris dalam keadaan kacau karena sebagian besar penduduk kelaparan atau dikirim ke perang. Ini telah menyebabkan kegemparan besar di kota dan kerusuhan sedang berlangsung. Namun, alih-alih memenuhi tuntutan mereka, Raja mengunci para perusuh di penjara bobrok di mana mereka dibiarkan mati perlahan dan menyakitkan. Di antaranya adalah seorang pria tak dikenal dengan julukan The Man in the Iron Mask. Di adegan berikutnya, pemimpin kelompok musketeer kerajaan D'Artagnan memeriksa kota dengan kudanya. Sayangnya, dia dengan cepat dilempari batu karena dia bekerja untuk raja. Ternyata ada 4 musketeer populer di masa lalu, tetapi hanya D'Artagnan yang tetap setia kepada raja sekarang. Adapun 3 musketeer lainnya, Aramis telah menjadi pendeta, Porthos telah menjadi pemabuk yang hanya peduli pada wanita, dan Athos telah pensiun ke pertaniannya. Karena Porthos dan Aramis hidup bersama, mereka sering bertengkar karena gaya hidup mereka yang kontras. Suatu hari ketika mereka berada di sana, mereka dikunjungi oleh D'Artagnan, yang memberitahu keduanya bahwa raja ingin bertemu mereka. Di tempat lain Athos menyerahkan putranya, Raoul, cincin istrinya agar dia bisa melamar pacarnya. Ternyata istri Athos sudah lama meninggal dan anaknya ingin menjadi musketeer seperti dia. Adegan kemudian beralih ke istana kerajaan di mana raja memberi pengarahan kepada jenderalnya tentang perang yang akan datang. Saat itu, salah satu konsultannya, Pierre, memberitahu dia tentang kerusuhan di kota. Dia juga menyarankan agar mereka membagikan makanan dari cadangan angkatan darat, agar kerusuhan berhenti. Namun, Raja Louis memerintahkannya untuk membagikan makanan busuk sebagai gantinya. Sementara itu, Aramis tiba di istana dan Raja menyambutnya dengan hangat. Raja kemudian memerintahkan Aramis untuk menemukan pemimpin Yesuit, yang telah menyebabkan kerusuhan sipil. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkannya untuk melenyapkan yang disebut pengkhianat atas nama Tuhan dan Prancis. Aramis ragu-ragu tentang rencana itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Sementara itu, acara khusus akan berlangsung di dalam istana, dan beberapa orang telah datang untuk menjadi bagian darinya. Di antara kerumunan, Raoul bersama pacarnya Christine. Saat keduanya berjalan, Raja melihat Christine dari jauh dan langsung jatuh cinta padanya. Dia kemudian mengatur permainan dan memisahkan Raoul dari pacarnya. Saat semua orang sibuk dengan permainan, Raja menarik Christine ke dekat istananya dan mencoba mendekatinya. Namun, Christine memberitahu dia bahwa dia setia kepada Raoul. Meskipun demikian, Raja mencoba untuk menciumnya, tetapi saat itu mereka terganggu oleh D'Artagnan yang telah mengawasi mereka dari dekat. Tiba-tiba, seorang mata-mata Jesuit datang berlari untuk membunuh Raja Louis, tetapi D'Artagnan berhasil melenyapkannya dengan lemparan pedangnya yang dahsyat. Raja terkejut dengan kejadian itu, sementara Raoul dengan cepat membawa Christine pergi. Malam itu, D'Artagnan mengetahui bahwa Raoul telah menarik lamarannya dari pemilihan musketeer kerajaan. Karena bingung, dia mengunjungi Athos untuk mencari tahu kebenarannya. Raoul tiba dengan sedih, dan memberitahu keduanya bahwa dia tidak dapat melamar Christine, dan sekarang dia telah direkrut untuk berperang melawan Belanda. Ini membuat marah Athos, yang mencurigai Raja serakah yang mengirim putranya pergi, agar dia bisa memiliki Christine untuk dirinya sendiri. D'Artagnan juga merasa kasihan pada pemuda itu, dan meyakinkan Athos bahwa dia akan berbicara dengan Raja. Di adegan berikutnya, segerombolan perusuh menyerang istana karena membagikan makanan busuk. Saat keadaan di luar kendali, para penembak bersiap-siap untuk menembaki para perusuh. Namun, D'Artagnan menghentikan mereka dari melakukannya dan menghadapi massa yang marah sendirian. Dia kemudian melenturkan beberapa gerakan pedangnya dan mendapatkan kepercayaan orang banyak. Setelah ini, dia bersumpah kepada semua orang bahwa dia akan segera memberi mereka makanan, dan mendengar ini semua orang bubar dengan tertib. Kemudian dia memasuki jalan rahasia di dalam istana,
dan memberitahu raja bahwa makanan segar harus dikirim ke Mo. Deartagnan juga bertanya kepada raja tentang niatnya dengan Christine, tetapi dia menjawab bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena dia adalah raja. Di tempat lain, Raoul dan kelompoknya bersiap untuk menyerang wilayah musuh. Tetapi sebelum maju, dia menyerahkan surat kepada jenderal lain, memintanya untuk mengirimkannya ke istana kerajaan. Segera dia memimpin serangan, tetapi sayangnya, sebuah meriam Belanda meledak di dekatnya dan membunuhnya seketika. Berita kematiannya dengan cepat mencapai Christine dan ayahnya dan keduanya menangis. Namun, Athos menanam kemarahan untuk membalas dendam, dan dia menuju ke istana untuk menghadapi raja. Saat mencapai, dia menaklukkan beberapa musketeer sendirian. Tapi D'Artagnan dengan cepat memberhentikannya. Dia kemudian memohon kepada temannya untuk tenang, agar dia tidak mengalami nasib yang sama seperti anaknya. Athos setuju untuk pergi, tetapi dia bersumpah untuk membalas dendam terhadap raja. Sebelum pergi, dia juga menyebut D'Artagnan sebagai pengkhianat karena melindungi pembunuh anaknya. Di dalam istana Raja Louis mengatur makan malam mewah untuk Christine. Tapi dia tidak bisa menenangkan diri untuk menikmati makanan, dan dia masih berduka atas kematian kekasihnya. Namun, Louis meyakinkannya bahwa yang dia inginkan hanyalah kebahagiaannya. Dia kemudian membawanya ke kamar pribadi dan keduanya mulai bermesraan. Sementara itu, Aramis mengumpulkan teman-teman musketeer lamanya di dalam katakombe Paris, dan memberitahu mereka tentang misi rahasianya. Dia mengungkapkan bahwa Raja Louis telah menugaskannya untuk melacak dan melenyapkan pemimpin Jesuit sebelum dia dapat menyebabkan kerusuhan lagi. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa dia adalah pemimpin Yesuit itu sendiri. Aramis mengejutkan teman-temannya, tetapi Athos dan Porthos dengan cepat setuju untuk mendukung rencananya. Sebaliknya, D'Artagnan menolak untuk membantu mereka, karena dia setia kepada raja. Mendengar ini, Athos meledak dan marah, dan menghadapkan D'Artagnan, bahwa jika mereka bertemu lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke penjara Bastille, di mana Man in the Iron Mask sedang melihat ke langit bertanya-tanya kapan dia akan keluar. Sementara itu, teman Tri Musketeer tiba di sana dengan perahu, menyamar sebagai orang asing. Aramis berpura-pura menjadi pendeta, dan dia berhasil memasuki sel tahanan untuk membaca doa bulanannya. Ternyata dia membawa mayat yang memakai topeng besi mirip dengan tahanan. Aramis kemudian menyembunyikan bocah itu di dalam tubuhnya, dan memanggil para penjaga untuk memberitahu mereka bahwa tahanan itu meninggal karena virus wabah. Takut, para penjaga segera membakar mayat itu, sehingga tidak meninggalkan jejak. Setelah ini, kelompok itu dengan hati-hati melarikan diri dari tempat itu, dan mencapai rumah pedesaan. Di sana, mereka membersihkan tahanan, dan dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, dia dinyatakan sebagai saudara kembar Raja Louis, Philip. Philip menyebutkan bahwa dia dulu hidup dengan damai di sebuah peternakan, tetapi suatu hari beberapa tentara dengan paksa membawanya pergi ke penjara, dan mengurungnya dengan topeng. Belakangan, Aramis akhirnya mengungkapkan kebenaran kepadanya. Ternyata setelah ibunya dan melahirkan si kembar, ayah mereka Raja Louis ke-13 memutuskan untuk membuang satu putra untuk menghindari konflik teritorial di antara mereka. Akibatnya, Philippe disembunyikan jauh di penjara Bastille. Hanya pada hari kematiannya, Raja mengungkapkannya kepada istrinya dan putranya, yang lain Raja Louis yang ke-14. Anne berusaha mati-matian untuk membawa putranya kembali, tetapi Raja yang serakah memastikan saudara kembarnya tidak akan pernah melihat cahaya lagi dengan menyembunyikan wajahnya dengan topeng besi. Apalagi dia mengungkapkan bahwa dialah yang memasang topeng pada Philippe. Dia menyesal atas kekejaman yang telah dialami Philip, dan bersumpah untuk memulihkan hak kesulungannya dengan menggantikannya dengan Raja Louis. Namun, teman-temannya skeptis tentang rencana tersebut, dan mereka pikir itu terlalu berbahaya. Kembali ke istana,
Raja Lowie mendapat pesan yang menginformasikan kematian saudara kembarnya, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk menyampaikan berita itu kepada ibunya, dan membuka kotak lain. Di sana dia menemukan topeng besi dan terkejut. Sementara itu, setelah mendapatkan berita dan Anne menangis, tetapi D'Artagnan mendekati dan berkonsultasi dengannya. Di sini terungkap bahwa mereka memiliki hubungan asmara sebelum D'Artagnan memilih untuk setia kepada raja. Di tempat lain di pedesaan, ketiga temannya mencoba meyakinkan Philippe untuk menjadi bagian dari rencana mereka, tetapi dia menolak. Dia mengklaim bahwa dia tidak ingin berpura-pura menjadi orang lain, dan ingin menjalani hidupnya dengan bebas. Namun, dia setuju dengan Musketeers berbagi mimpi mereka tentang Prancis yang bersatu di mana semua orang dapat hidup dengan damai. Setelah ini, ketiganya mulai mengajari Philip tentang bagaimana bertindak seperti raja, dan mereka berlatih siang dan malam. Sementara itu, saat Christine akhirnya mulai terbiasa dengan keluarga kerajaan, dia tiba-tiba mendapatkan surat yang dikirim Raoul sebelum meninggal. Di sana Raoul telah meramalkan kematiannya, dan juga menyebutkan bahwa dia memaafkannya karena bersama raja. Surat itu menghancurkan Christine, dan dia menyadari bahwa raja mengatur kematian kekasihnya. Di tempat lain, Aramis bertemu Anne di sebuah pengakuan dosa, dan menyebutkan bahwa Philippe makan masih hidup. Di adegan berikutnya, istana kerajaan mengadakan pesta topeng di mana ratusan orang bangsawan menari dengan anggun. Aramis, Athos, Porthos dan Philippe juga tiba, menyamar dengan kostum mewah. Ketika raja bergabung dengan kerumunan untuk menari, dia mulai melihat beberapa orang dengan topeng besi membuatnya pusing. Ternyata para musketeer telah merencanakannya selama ini. Ketika raja memasuki kamarnya, kelompok itu mengambil kesempatan dan menyelinap masuk dari pintu rahasia. Aramis menghadapi raja dan memukulnya pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan saudaranya Philip berpakaian seperti raja. Sebelum dia dapat meminta bantuan, dia disumpal dan ditutupi oleh Porthos, sementara Philip dengan gugup meninggalkan ruangan untuk menghadapi kerumunan. Di luar, saat Philip duduk di atas tahta untuk pertama kalinya, Christine tiba-tiba berhadapan dengannya dan memanggilnya seorang pembunuh. Namun, alih-alih menangkapnya seperti biasanya, Louis menenangkannya dengan berjanji akan memperbaiki keadaan lagi. Ini mengejutkan orang banyak, dan D'Artagnan juga mulai mencurigainya. Dia kemudian memerintahkan para penjaga untuk waspada, dan mengawal Philip ke dermaga bawah tanah. Di lantai bawah, 3 musketeer bersama Louis berjalan ke pelabuhan tempat perahu mereka menunggu. Tiba-tiba, mereka terlihat oleh para penjaga dan pergumulan panjang pun terjadi. Meskipun kalah jumlah, 3 Musketeers menunjukkan keterampilan bertarung yang patut dicontoh dan berhasil mengusir orang-orang jahat. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, pintu tertutup dan mereka ditangkap oleh penjaga yang dipimpin oleh D'Artagnan. Teman-teman memiliki wajah yang intens, tetapi saat itu dia mengungkap wajah Raja Lowie dan mengancam akan membunuhnya. D'Artagnan dikejutkan oleh si kembar, dan dia memerintahkan pengawalnya untuk membuka gerbang. Setelah ini, kedua kelompok menukar anak kembar itu, dan saat musketeer akan berangkat dengan Philip, para penjaga kembali menangkap dia memaksa Athos, Porthos, dan Aramis melarikan diri sendirian. Di dalam istana, Raja Louis menatap Philip dengan marah, dan mengungkapkan kepada D'Artagnan bahwa bocah itu bukan penipu, tetapi saudaranya sendiri. Mendengar ini D'Artagnan terkejut. Saat itu, Anne memasuki ruangan, dan dia dan D'Artagnan mulai memohon raja untuk memaafkan Philippe. Terlepas dari semua ini, raja yang serakah memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan Philip ke penjara yang sama dengan topeng menutupi wajahnya. Kemudian, saat D'Artagnan mencoba menghibur Anne, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari ruangan lain. Sesampainya di sana ia menemukan bahwa Christine telah melakukan hal yang tak terpikirkan. D'Artagnan menjadi hancur, tetapi Louis tidak peduli tentang itu. Di tempat lain,
Philip dilengkapi dengan topeng besi lagi, dan kunci khusus diserahkan kepada Raja Louis. Sementara itu, Three Musketeers entah bagaimana menghindari penjaga, dan memasuki ruangan di mana mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh D'Artagnan. Ia menulis bahwa dia telah mengatur jendela 10 menit untuk mereka dengan bantuan yang mereka dapat menyelamatkan Philip. Pada awalnya ketiganya menganggap itu sebagai jebakan, tetapi setelah banyak pertimbangan mereka menyimpulkan bahwa teman lama mereka tidak akan pernah mengkhianati mereka. Oleh karena itu, mereka mengenakan kostum musketeer mereka yang terkenal dan menuju ke lokasi tersebut, jadi selamatkan Philip. Di adegan berikutnya, ketiganya bertemu D'Artagnan di penjara dan bersama-sama mereka berhasil menemukan Philip. Saat mereka mencoba melarikan diri, Louis bersama anak buahnya memblokir semua pintu masuk. Ditinggalkan tanpa jalan keluar, 4 Musketeers membawa kembali masa lalu dalam pertempuran melawan orang-orang Louis. Meskipun kalah jumlah, mereka menggunakan keterampilan mereka yang mengesankan dan menaklukkan para prajurit. Namun, lebih banyak prajurit tiba dan Musketeer bersama dengan Philip terpaksa melarikan diri ke ruangan lain. Di sana Philip meminta kelompok itu menyerahkannya, sehingga mereka dapat terhindar, tetapi D'Artagnan mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyerahkan putranya. Di sini terungkap bahwa baik Louis dan Philip lahir dari D'Artagnan dan Anne saat mereka berselingkuh. Sementara itu, Louis meminta kelompok itu untuk menyerah, tetapi yang mengejutkannya, para musketeer menyerang mereka dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan penjaga Louis dibuat kagum dengan valor mereka, jadi mereka menahan senjata mereka untuk menghormati. Melihat ini, Raja Louis menjadi marah dan mengayunkan belati ke Philip, tetapi D'Artagnan menghalangi dan menerima tusukannya. Sayangnya dia meninggal di antara teman-temannya, putra dan jenderal tentara. Philip dibiarkan hancur, tetapi segera dia bertukar pakaian dengan saudaranya dan menempatkannya di topeng besi. Dia kemudian memerintahkan para penjaga untuk membawa penipu pergi dan mengumumkan bahwa Aramis dan Porthos adalah penasihat kerajaan barunya. Dalam adegan terakhir film, Raja Philip menyamar Raja Louis ke-14 bersama dengan Three Musketeers menghadiri pemakaman D'Artagnan. Di sana, Philip mendekati Athos dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi putranya, dan dia dengan senang hati setuju. Film berakhir saat terungkap bahwa setelah Philip mengambil alih Prancis menjadi bangsa yang makmur dan kuat. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.